Dan kini, Fikir Fan telah berhasil mencapai Fang kelima. Andai saja ia bisa meningkatkan mananya saat ini juga, maka ia akan sepenuhnya menyamai kekuatannya seperti sebelum ia regresi. Namun, saat ini pun, mana hole-nya terus tumbuh. Kali ini, pertumbuhan mananya menjalar ke seluruh dimensi tubuhnya, melalui pencerahan yang ditandai dengan mengalirnya aura cair dalam dirinya. Itulah tanda bahwa ia telah naik ke tingkat graduate. Fikir Fan pun resmi meningkat dari seorang sword expert menjadi sword graduate tingkat rendah. Semua ini membuatnya berhasil mencapai tingkatan yang dulu baru ia capai di usia 30 tahun, namun kini telah ia genggam kembali di usia 8 tahun pasca reinkarnasinya. Fikir merasa bahwa tingkat sword graduate ini jauh berbeda dari sword expert. Mungkin karena auranya yang dulu berupa gas kini berubah menjadi cair, meningkat kepadatannya dan juga fleksibilitasnya. Aura cair memberinya kemampuan yang lebih bebas dalam membentuk serangan maupun pertahanan. Bahkan teknik swordsmanship-nya pun kini jauh lebih hebat dari sebelum regresi. Kini Fikir percaya diri, ia tidak akan berhenti hanya di Fang kelima. Dengan tekad kuat, ia berniat mencapai Fang ke-10, karena di sanalah batas potensinya yang sesungguhnya. Fikir mencoba untuk mengerahkan semua kekuatan yang dulu pernah ia kuasai. Dan kali ini, ia merasa kekuatan itu lebih sempurna dari sebelumnya. Teknik stabbing canine, yang dulu pernah ia pelajari, kini memberinya kekuatan dan kecepatan yang lebih tinggi. Meski begitu, batasannya juga perlahan meningkat. Namun, dengan swordsmanship yang nyaris sempurna, yang mampu memadukan serangan dan pertahanan tanpa batas pengembangan, Fikir yakin bisa menghadapi seorang graduate tingkat menengah, bahkan di usia 8 tahun ini. Jika pertarungan itu adalah untuk membunuh, ia punya peluang menang 100%. Namun jika frontal, hanya 50%. Yang menjadi pikirannya kini adalah, seberapa banyak yang harus ia ungkapkan kepada pemimpin klan? Ia tidak boleh menunjukkan terlalu banyak, tapi juga tidak boleh terlalu sedikit. Yang paling penting adalah membangun ekspektasi yang cukup, agar ia bisa terus menguras keuntungan dari klan ini. Setelah itu, Fikir membakar buku yang baru saja ia baca, sebuah langkah untuk menghapus jejak dan menutup kemungkinan Hugo dan para anjing pemburunya mencapai Fang ke-10. Tak lama kemudian, dua penjaga mendatangi tempatnya, mencium bau kertas terbakar. Salah satunya bertanya, "Wahai Tuan Fikir, apa yang Anda lakukan?" Fikir menjawab dengan tenang, "Maaf, aku ceroboh. Aku meninggalkan kaca pembesar di atas buku, dan cahaya matahari membakarnya. Jika harus dilaporkan, aku akan mengatakan sendiri pada pelayan." Penjaga tersenyum dan menjawab, "Tidak perlu minta maaf, Tuan Muda. Ini kesalahan kami yang tidak menjaga Anda dengan cukup baik. Syukurlah hanya buku acak yang terbakar." "Ya, hanya buku-buku beragam saja," ucap Fikir. "Bukankah para ksatria sedang sibuk dengan konflik melawan klan Morgue soal tambang rubi? Kalian seharusnya tidak terlalu santai dan mulai memperhatikan hal-hal kecil seperti ini." Penjaga menunduk. "Mungkin lebih baik jika kita menganggap ini tidak pernah terjadi." Fikir pun melangkah pergi dan berkata, "Kalau begitu, ayo jadikan ini rahasia di antara kita. Kalian pasti sibuk. Maaf jika aku sudah menghabiskan waktu kalian." "Tidak apa, Tuan Muda. Anda adalah orang yang sangat baik. Tidak disangka, Anda respek kepada para pelayan." Fikir kemudian melangkah menuju hadapan pemimpin klan. Sesampainya di sana, pemimpin klan langsung bertanya, "Jadi, apa kau telah mendapatkan pencerahan? Apa yang kau rasakan dan sadari di dalam perpustakaan?" Fikir menjawab, "Sesuatu yang hangat tajam, namun juga lembut dan bergelombang. Aku merasa seperti itu." Pemimpin klan mengerutkan dahi, merenung dalam hati, apa mungkin itu aura? Jika memang itu aura, berarti dia sungguh telah memasuki dunia pedang. Bahkan para jenius yang berlatih tanpa henti baru bisa mencapai tingkat sword saat berusia 15 tahun. Tapi dia baru 8 tahun. "Bisakah kau menunjukkan kepadaku kemampuanmu?" tanya pemimpin klan. Dengan senang hati. "Akan kutunjukkan sekarang juga," jawab Fikir. Ketua pelayan langsung menegur. "Bagaimana bisa Anda berpikir untuk menguji Tuan Muda seperti ini?" Pemimpin klan tersenyum tipis. "Aku akan mengirimkan makhluk demonik yang sesuai untuk mengujinya." Fikir pun bersiap. Di kejauhan, seekor makhluk demonik kelaparan, terikat rantai, dibawa masuk ke arena. Teman-teman Fikir yang melihatnya pun merasa khawatir.
Apakah ini tidak berlebihan? Anak berusia 8 tahun dihadapkan pada makhluk demonik tingkat bahaya C? Setidaknya harus 15 tahun untuk menghadapinya. Tak lama kemudian, makhluk tersebut mulai mengamuk dan memutuskan seluruh rantai yang mengekangnya. Pertarungan pun dimulai. Namun, hanya dalam waktu singkat, Fikir berhasil mengalahkannya. Semua yang menonton tercengang. Bagaimana mungkin tubuh sekecil itu mampu menjatuhkan makhluk berbahaya seperti itu tanpa bantuan mana? Pemimpin klan bergumam. Dia belum menunjukkan sepenuhnya apa yang ia temukan di perpustakaan. Dengan senyum yakin, Fikir berkata, "Kalau begitu, aku akan menunjukkan semuanya." Aura pun mulai menyelimuti tubuhnya, aura cair dari seorang sword graduate tingkat rendah. Ketua pelayan menyanjung. "Selamat, pemimpin klan. Seorang jenius sejati telah lahir di generasi ini." Namun pemimpin klan hanya bergumam. "Begitukah yang kau pikirkan?" "Ya. Bahkan di antara seluruh klan dalam kekaisaran, belum pernah ada anak sejenius ini." "Cukup," ucap pemimpin klan menegur. Dia hanya menang karena makhluk itu sudah sangat lemah sebelumnya. Namun Fikir melangkah maju dengan senyum kecil. "Tunggu, apakah masih ada yang lebih istimewa dari ini?"